Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hari yang baru. Oleh karena itu, sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya memberi judul firman Tuhan hari ini, waspada. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 berkata demikian, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Iblis tidak pernah berhenti untuk berkeliling mencari korban-korban yang bisa dimangsanya. Pagi ini kita akan belajar dan melihat siapakah korban iblis dan bagaimana cara kita untuk menghadapi iblis. Korban iblis yang pertama adalah orang sombong. 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima berkata demikian, "Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Kecongkakan atau kesombongan merupakan awal daripada kehancuran seseorang. Dan biasanya orang tidak sadar apabila dirinya sedang sombong atau congkak. Amsal 16 ayat 18 juga berkata demikian, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Kita akan melihat sebuah contoh di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudaraku, ini adalah salah satu contoh kesombongan yang tidak disadari. Orang Farisi ini sedang membandingkan dirinya dengan orang lain. Seringkali pun kita melakukan hal yang demikian. Kita melakukan kesombongan yang secara tidak sadar kita lakukan. Kita membandingkan diri dengan orang lain, ataupun kita membandingkan keadaan kita yang lebih baik dengan keadaan orang lain yang lebih buruk dari kita. Hati-hati saudara, ini adalah salah satu korban dari iblis. Sebab jelas sekali berkata di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Korban iblis yang kedua, orang khawatir. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata demikian, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita ternyata sanggup untuk membunuh firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Matius 13 ayat 22 berkata demikian, "Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah." Ini adalah satu perumpamaan yang dikatakan Tuhan tentang benih yang ditaburkan di tanah-tanah. Nah, salah satunya benih yang ditaburkan di tengah semak berduri. Begitu benih firman ditanam dan bertumbuh, firman itu dihimpit oleh berbagai kekhawatiran dan ketakutan. Nah, sehingga membuat firman itu mati atau tidak berbuah. Kita akan melihat sebuah contoh di dalam Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ketiga berkata demikian, "Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Karena kekhawatiran, maka Elia lupa akan mujizat dan firman Tuhan yang telah ia terima." Ini adalah satu contoh ironis Bapak Ibu, karena di pasal sebelumnya Elia mendemonstrasikan bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupannya.
Ia membakar korban kepada Tuhan di depan nabi-nabi Baal dengan menggunakan air dan bukan minyak. Apa yang terjadi? Tuhan melakukan mujizat di hadapan semua orang-orang yang menyaksikan, menurunkan api dari langit. Ini adalah hal yang luar biasa yang ditunjukkan Tuhan melalui kehidupan Nabi Elia. Tetapi yang terjadi di pasal 19 adalah ia takut untuk menghadapi Isabel, karena Isabel mengancam untuk mengambil nyawa Elia pada saat itu. Karena kekhawatiran, maka Elia lupa akan semua mujizat yang dilakukan Tuhan. Karena kekhawatiran, maka Elia lupa akan semua firman yang dia terima dari Tuhan sendiri. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan Elia, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lupa akan pertolongan-pertolongan Tuhan, kita lupa akan janji-janji firman Tuhan yang kita baca maupun yang kita dengar hari-hari ini. Permasalahan seringkali menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran, dan membuat kita lupa akan pertolongan-pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan bagi kita dahulu. Bagian yang kedua, cara menghadapi iblis. Yang pertama, rendahkan diri. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6 berkata demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kerendahan diri adalah cara untuk menekan ego kita dan membiarkan Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kita. Jadi saudaraku, saat kita merendahkan diri, disitulah kita sedang membiarkan Tuhan bekerja dan mengambil bagian di dalam kehidupan kita. Karena yang terjadi seringkali adalah kita berjalan dan melakukan apapun itu sekehendak hati kita. Oleh karena itu penting sekali kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya membiarkan Tuhan bekerja melalui Roh-Nya yang ada di dalam kita. Roh Kudus itu yang akan membantu kita di dalam hidup kita sehari-hari. Ini adalah salah satu cara kita untuk menghadapi iblis. Cara berikutnya adalah miliki iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat yang ke-9 berkata demikian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iman yang teguh berarti mempercayai apapun dan bagaimanapun rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apabila kita mempercayai Tuhan, itu berarti kita memberikan sepenuhnya otoritas kepada Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Oleh karena itu, kesimpulan yang kita dapat ambil pada pagi hari ini adalah waspadalah, sebab iblis setiap saat berjalan untuk mencari mangsa. Jangan menjadi korban yang selanjutnya daripada iblis. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Tuhan ingatkan kami kembali, dan Tuhan tolong kami agar kami dapat lakukan setiap firman yang kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu di dalam kami lebih besar daripada kuasa iblis atau kuasa apapun yang ada di dunia ini. Terpujilah Tuhan, berkati kami, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, dan seluruh umat-umat Tuhan yang ada di GPD Lembah Dieng. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan yang baru di pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To you, Lord, I surrender. In you, I found my strength. And now, I give my life for the glory of your name. Your name.
surrender.